kualitas yang bisa memang haknya untuk memberikan kita tugas gitu. Dan itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai anggota untuk bisa mengikuti arahan dan juga tugas yang telah diberikan oleh orang yang strata OSISnya mungkin lebih tinggi gitu, seperti mungkin koordinator atau mungkin juga wakil atau juga bendahara atau juga mungkin mana ketua OSISnya gitu Kak. Ya, ini yang tadi disampaikan oleh Lutfi ada bendahara, ada wakil dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau di organisasi OSIS ini untuk strukturnya itu ada apa aja nih, Bang Fis? Kalau di OSIS itu ada ketua OSIS pastinya, wakil ketua OSIS, bendahara, sekretaris, sama divisi-divisi lain kayak divisi sosial, agama, seni budaya gitu. Oke. Terakhir Bilkis untuk Balkis ya. Balkis kalau di sekolah terakhir sekali itu ada kegiatan apa nih yang melibatkan OSIS? Kalau terakhir itu kegiatannya kelas meeting Kak. Kelas meeting. Diisi dengan kegiatan apa biasanya kelas meeting? Lomba-lomba kayak kemarin ada lomba per kelas ya, lomba sepak bola daster gitu. Pokoknya event-event yang seru gitu ya. Iya. Nah biasanya untuk perencanaan penyusunan kegiatan itu apa namanya tuh by stepnya tuh bagaimana tuh? Biasanya kami mulai rapat dulu nentuin mau ngadain apa sama bakal ada apa di event itu. Habis itu nanti kami diskusiin nanti hadiahnya mau apa gitu, sama nanti kami ngebungkus-bungkusin hadiahnya bareng gitu. Punya tugas tertentu di dalam suatu event karena memang fokusnya itu ke apa, ke kegiatan-kegiatan sosial yang di luar sekolah gitu. Jadi sehingga ketika ada event itu mungkin anggota-anggota ke sekbid sosial itu bisa dialihkan, mungkin mereka bantu jadi keamanan di sekolahnya atau mungkin bisa membantu sekbid-sekbid lain yang menjalankan tugasnya gitu. Oke, baik. Dan tentu kalau menjadi bagian dari OSIS ini kan tentu akan menambah banyak waktu kalian dengan kegiatan begitu ya, selain kegiatan belajar mengajar di kelas. Dan biasanya kalau kalian ada tugas di sekolah gitu, walaupun udah pulang tapi tetap harus kumpul sama teman-teman OSIS, ini waktunya bagaimana ya? Terlalu membatasi nggak untuk mengerjakan tugas itu tadi? Ketika pulang rumah kan udah capek biasanya tuh ya. Kurbi mungkin, silakan. Kalau Kurbi Kak, beruntungnya Kurbi join di SMA dan SMP GS itu di sekolahnya itu kepala yayasannya menetapkan tidak ada pekerjaan Oh, rumah tidak ada untuk siswa tugas lagi gitu ya. ya. Oke. Dan kalau ininya artinya lebih banyak ini ya waktu ya untuk di Benar banget, OSIS benar gitu banget. ya. Tapi kalau Balkis bagaimana tuh? Kalau di Paramon juga tugasnya tuh nggak banyak ya, kadang tuh cuma kadang-kadang ada tugasnya, jadi paling ada tugasnya tuh tugas les gitu. Dan menurut Bakis itu nggak terlalu capek ya, karena Bakis juga orangnya lebih santai gitu. Oh gitu, lebih santai ya. Yang terus kalau untuk kegiatan OSIS itu biasanya dari jam berapa tuh kumpulnya? Ada waktu khusus nggak atau ketika ada kegiatan aja gitu? Kalau di Paramount iya, kalau ada kegiatan doang. Kalau ada kegiatan aja ya. Oke baik. Kalau di IGS juga sama tuh? Sama banget ya. Jadi ada kegiatan, ada gagasan, baru semuanya kumpul semua di situ ya. Iya. Untuk di sekolah ada berapa anggota saat ini yang bergabung di OSIS? Bakis dulu sebagai ketua mungkin. Karena Paramount itu kan lingkungannya kecil ya. Jadi di OSIS paling cuma 20 berapa ya, 25 gitu. Itu udah lumayan cukup banyak juga ya, membantu semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sekolah dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau di sekolah Kurbi juga sama tuh untuk jumlah anggotanya? Jumlah anggotanya mungkin 4 kali lebih dari Balkis. Oh jadi 100-an lebih ya? Waduh. 100 orang pas kan? 100 orang pas. Dan untuk yang pengen bergabung menjadi bagian dari OSIS di sekolah biasanya ada regulasinya nggak? Kayak ada peraturan apa syaratnya gitu? Pasti ada tuh kan. Apa aja tuh? Kalau di GS sendiri itu yang pasti awal-awalnya itu bakal diwawancara dulu orang-orangnya, terus nanti mereka akan diberitahu aturan-aturan apa aja yang harus mereka tepati, tanggung jawab apa aja yang harus mereka tanggung kalau mereka sewaktu-waktu diterima jadi OSIS. Terus nanti
sebelum itu mereka akan diberi kegiatan seperti magang dulu itu kan. Jadi mereka akan diminta untuk menjadi kan mereka akan dibentuk jadi satu kelompok yang kemudian akan diminta untuk menggagas suatu event gitu. Jadi nanti dari berbagai kelompok itu dilihat mana kelompok yang hasil kerja magangnya itu paling bagus. Oke. Jadi kelihatan dari sana ya siapa yang punya kompeten untuk Iya, di bener banget. OSIS sehingga bisa mungkin bisa mengisi di strukturnya itu tadi ya. Nah, Oke, baik. Kalau di sekolah Balkis bagaimana untuk Kalau di menjadi bagian anggota OSIS syaratnya? kalau di sekolah Balkis itu lebih apa ya, asal mereka kayak mereka harus bertanggung jawab. Kalau mereka udah mau masuk OSIS mereka harus bertanggung jawab, mereka harus ngikutin seluruh aturannya gitu. Tapi yang dipilih Balkis sama ketua wakilnya yang bakal milih mana anggota yang mau dipilih, yang harus benar-benar bertanggung jawab. Oh, jadi ada demokrasinya di situ ya untuk menentukan siapa yang berhak atau yang pas untuk ada di jabatan atau posisi itu tadi ya. Oke, dan kalau kita pengen tahu lagi untuk di OSIS ini pasti ada tanggung jawab baik itu anggota, baik itu ketua, masing-masing punya tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya di OSIS. Nah, kalau ke ini dulu ke anggota dulu nih, Kutbi. Tugas seorang anggota OSIS itu apa aja? Tugas seorang anggota itu yang pasti mengikuti seluruh rencana dari arah dari apa dari serata yang lebih tinggi tadi kayak koordinatornya itu bisa mengikuti harus dengan baik sesuai dengan perintah. Terus mereka kalau misal kita kan di event pasti ada hal yang tak terduga kan gitu ya. Nah kita tuh harus sebagai anggota harus bisa memanage diri untuk bisa inisiatif apa sih yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan di dalam event tersebut, tetapi harus tetap dengan konsen dari koordinatornya. Oke, jadi harus sigap ya, Oh iya, harus betul, sigap dan sigap. punya apa ya kayak dorongan diri sendiri, ada kepekaan sendiri ketika ada trouble, sehingga semuanya bisa kompak dan kendala itu tadi bisa diatasi bersama gitu ya. Tapi kalau dari Balkis nih kembali mengenai tanggung jawab sebagai ketua ini pasti porsinya akan lebih banyak lagi ya. Apa aja tuh Balkis? Kalau jadi ketua itu harus bisa ngatur anggotanya, tapi bukan yang kayak nyuruh-nyuruh ya. Jadi kita harus ngedengerin seluruh pendapat anggota, terus harus mikirin mana pendapat yang paling baik buat OSIS. Dan pendapat lain itu bukan dibuang ya, tapi dikembangkan lagi gitu. Oke. Jadi ada memberikan kesempatan ya kepada semua anggota ya Balkis ya untuk menyampaikan pendapat, sehingga kalau memang pendapat itu bisa dieksekusi bersama itu akan menjadi sesuatu yang baik juga ya. Demokratis banget ya. Demokratis banget gitu ya. Oke, tapi kalau buat di ekskul kalian masih juga aktif nggak selain OSIS? Masih di ekskul sendiri itu ada ikut ekskul debat di sekolah. Kalau di dia sebutnya klub ya. Klub. Iya. Apa tuh? Jadi di JES itu ada kayak 30-an lebih kali ya klub yang bisa diikutin. Tapi juga ada syarat-syaratnya itu Kak. Mungkin di berbagai klub itu punya aturan-aturan sendiri, entah mereka sebelum masuk itu harus di interview dulu, harus dites dulu kemampuannya baru bisa join. Tapi ada juga yang free gitu. Oke, gitu ya. Kenapa tidak milik? Biasanya kan anak laki-laki tuh main bola. Juga ada kayak apalagi tuh basket dan lain sebagainya. Kenapa tuh nggak ke situ? Dulu gue pas SMP sempat ikut klub futsal, klub basket gitu. Cuma makin dewasa tuh makin sadar kayaknya futsal dan basket ini nggak bisa terlalu diseriusin gitu Kak. Kenapa tuh? Cukup jadi hobi aja. Hobi aja ya. Karena kalau untuk karir kayaknya masih berguna lah di debat bahasa Indonesia itu kan. Debat bahasa Indonesia itu tadi. Nah tapi kalau Balkis walaupun sebagai ketua OSIS ikut ekskul juga nggak di sekolah? Kalau di sekolah Balkis itu jadi setiap harinya setelah pelajaran selesai pasti ada klubnya, dan kita tuh wajib milih gitu. Kalau di hari Senin misal Balkis ikut English Olimpiade, di Selasa Science, Rabu Math, Kamis Mandarin, terus di hari Jumat itu sebenarnya opsional. Tapi sendiri sebelum join OSIS itu udah dipertanyakan kira-kira nanti OSIS ini kan pasti makan banyak waktu ya untuk menyiapkan eventnya. Kira-kira gimana kesanggupan kalian untuk memilih manajemen waktu kalian, apakah lebih milih belajar atau milih OSIS gitu. Jadi yang pasti
anak-anak OSIS itu sudah sadar akan konsekuensi yang mereka tanggung kalau join OSIS gitu. Oke, kalau Balkis sama Sama pendapatnya ada. apa tuh? Menurut Balkis, kalau Balkis udah mau nyalonin diri sebagai ketua, Balkis harus udah sanggup manage waktu Balkis antara OSIS sama belajar sama les gitu. Oke, nah ini menarik ya karena kalian masih pelajar tuh pasti di kelas banyak sekali kegiatan belajar pengajaran juga ya dari tugas-tugas kelompok dan lain sebagainya. Terkhusus juga kayak Balkis masih ada tugas rumah juga ya. Ya. Itu untuk manajemen waktunya bagaimana tuh dalam penyusunannya? Uh, Kalau Balkis misal udah pulang sekolah, itu kalau nggak ada les, Balkis langsung ngerjain tugasnya biar nggak numpuk gitu. Oke. Tapi kalau ada les, biasa Balkis ikut les dulu, baru pas malamnya baru ngerjain tugasnya. Jadi ini ya kalau udah selesai tuh kayak nyaman banget gitu ya. Oke, kalau di sekolah bagaimana? Kalau di sekolah biasanya Balkis ini misal ada tugas kelompok, Balkis ngerjain bareng teman-teman kayak bener-bener bareng-bareng biar cepet selesai gitu. Tapi ketika mau mengerjakan tugas kelompok tiba-tiba OSIS ada panggilan nih untuk kumpul atau untuk rapat, bagaimana tuh Balkis? Kalau di Paramount itu Enggak ya, dengan rapatnya waktu. pas pulang Oh sekolah. begitu, jadi memang udah disusun gitu ya. Beda sekolah beda aturannya juga ya. Tapi kalau di sekolah Kutbi bagaimana? Kalau rapat OSIS itu sebenarnya sama kayak Balkis tadi, harus nunggu ada eventnya dulu apa yang mau dibahas gitu, dan biasanya janjiannya itu sepulang sekolah gitu Kak. Sekolah-sekolah Iya, juga ya. tapi IGS ini dia seminggunya itu pasti ada satu hari di mana murid-murid itu dia online. Oh gitu. Tapi itu dibagi mungkin per angkatan dibagi dua gitu, jadi yang angkatan pertama di hari Senin, angkatan kedua di hari Selasa gitu online-nya. Oke, untuk manajemen waktunya Kutbi bagaimana? Manajemen waktunya yang pasti karena dari pagi sampai siang itu belajar, jadi yang pasti lebih mentingin belajarnya dulu, tapi kadang OSIS itu juga suka manggil gitu Kak pas di tengah-tengah pelajaran. Jadi Kudri yang pasti harus izin dulu ke gurunya, dan nanti kalau sudah selesai pulang sekolah itu baru Kudri minta lagi sama temannya tadi materi gurunya yang aku ketinggalan apa aja gitu. Itu masih bisa disusul. Jadi masih harus aktif ya Iya, Kutbi ya bener banget. mengenai pelajaran tertinggal itu tadi. Dan ketika pulang sekolah bagaimana biasanya diisi dengan kegiatan apa tuh? Pulang sekolah yang pasti kayak tadi Ya main kodok ini biasanya. Jadi bermain kucing ya di situ ya. Hobinya memang kucing tuh. hobinya iya, lebih tepatnya bunda dan keluarga sih. Oh gitu. Iya. Tapi kalau di luar kan gens itu biasanya kumpul sama teman-teman, kayak ke mall ataupun juga sekedar untuk apa tuh nongki ya kalau Nongki, bahasanya. ya, benar. Kalian masih nggak dengan hal-hal seperti itu? Kalau Kudri mungkin di weekend kalau ada waktu senggang doang. Sama teman-teman tuh. Mungkin sepulang les itu bisa kayak kita ke mall yuk, karena kebetulan dekat tempat les yang sama mall gitu. Dan ruang lingkup pergaulan juga masih dengan teman-teman sekolah ya. Benar banget. Tidak di luar itu ya. Oke, kalau Balkis bagaimana? Kalau Balkis sama paling kalau mau jalan itu cuma di weekend doang. Iya, benar Oh banget. satu les juga. Ke mallnya sama-sama juga enggak ya, beda geng gitu ya. Beda circle ya. Beda circle. Oke, baik. Dan mengenai circle nih ada kaitannya mungkin. Kalau circle di OSIS tuh ketika di luar masih kumpul-kumpul juga ya, walaupun di luar kegiatan sekolah gitu. Masih ya. Mengenai apa tuh biasanya kumpulnya? Biasa kumpul kalau mau jalan doang, misal kayak main yuk gitu. Udah ayo main. Kayak mengunjungi rumah Balkis, besok rumah siapa lagi gitu ya. Kalau Kutbi juga gitu. Kalau Kudri mungkin karena banyak itu dari dua angkatan ya OSISnya, jadi mungkin kayak mereka bisa dekatnya pas ada event doang gitu, tapi pas sudah selesai event ya mungkin lebih dekat ke kawan-kawan yang lain gitu, tapi tetap harus bertegur sapa, itu suatu kewajiban. Kalau OSIS di sekolah kalian itu yang boleh ikut kelas berapa yang kayak udah bisa join, tapi kalau udah kelas 12 itu udah nggak bisa join lagi karena harus fokus buat ngejar kuliahnya gitu. Oke, jadi Kutbi di 11 ya sekarang ya. Tapi di 10. Oh di 10. Kalau Balkis sama tuh. Iya, sama kelas 9 nya nggak boleh ikut soalnya harus fokus buat ujian sama masuk SMA. Kalau guru bagaimana keterlibatan dalam setiap kegiatan OSIS di sekolah apa tuh? Untuk Balkis mungkin.
kalau guru biasanya pembina OSIS tuh cuma ngatur kegiatannya tuh sedikit gitu loh, sisanya diserahin ke kami katanya biar kami bisa belajar buat berorganisasi sendiri gitu. Oh gitu ya. Jadi komposisi guru mungkin lebih ke kayak memang ada trouble apa gitu ya, merekrut gitu ya. Sama kayak di sekolah kurbi juga. Kalau di sekolah kurbi itu tiap sekbid OSISnya itu ada guru pembinaan masing-masing, tapi ketika nanti ada ngadain event itu pemimpin anggaplah ketua panitianya itu harus benar-benar bisa berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan ketua yayasan. Karena apa? Karena seluruh kegiatan event itu berasal dari perizinan mereka gitu kan. Jadi untuk apapun itu kegiatannya, kepala sekolah dan ketua yayasan itu harus tahu apa yang akan dilakukan, berapa dana yang akan dikeluarkan gitu. Jadi mereka harus benar-benar jelas gitu ngobrol dengan dengan kepala sekolah tadi. Oh gitu ya. Dan untuk dalam waktu dekat ada kegiatan OSIS apa nih di sekolah masing-masing? Kalau kurbi sendiri itu ada kegiatan dari sekbid kurbi, sekbid sosial itu, jadi nanti kami bakal nyamperin ke panti asuhan Kak, salah satu panti asuhan di Palembang. Untuk kegiatan sosialnya ya di bulan Ramadan. Di nanti kayaknya tanggal 31 Januari. Udah dekat ya agendanya ya di situ ya. Ikut terjun juga nanti kurbi Iya, ke sana ya. Baik. Kalau Balkis, kegiatan yang akan digagas di OSIS sekolahnya apa nih dalam waktu dekat? Kalau Balkis itu lagi nyiapin proposal buat bulan depan itu kami mau bagi-bagi takjil pas bulan Ramadan. Pas Ramadan ya. Nah ini biasanya kalau kegiatan kan butuh anggaran ya. Ada pos yang dikeluarkan di situ. Nah Balkis nih sebagai ketua, biasanya untuk bagaimana solusi supaya anggaran atau dana kegiatan itu bisa ada, biasanya dengan melalui apa tuh? Biasanya kalau ada event kami cuma pakai uang kas OSIS gitu. Ada uang kasnya. Pakai uang kas OSIS sama dia ya paling cuma buat beli hadiah gitu, soalnya sisanya barangnya udah ada gitu. Oh gitu. Kalau kurbi bagaimana? Kalau kurbi juga tadi kayak manfaatin kas dari OSIS sama juga bikin proposal gitu kan, bisa dilampirin semua apa yang bakal dibeli, ibarat mungkin kayak bendaharanya ya, tugas bendaharanya berarti nanti mereka bakal mengirim proposalnya ke kepala yayasan, nanti kepala yayasan yang akan nentuin apakah akan di ACC atau enggak proposalnya. Oh begitu. Dan biasanya kalau kalian serunya untuk mempersiapkan event tuh apa? Balkis mungkin sebagai ketua juga tuh. Serunya tuh karena jadi kita bisa cobain duluan eventnya tuh bakal ada ini apa aja gitu. Ada kegiatan apa gitu ya. Sekarang tuh kalau diskusinya bagaimana dengan teman-teman? Biasanya diskusinya tuh jadi di pas rapat Balkis tuh nanya ke seluruh anggota mau buat apa di event nanti. Gitu ya. Tapi kalau kurbi serunya pada saat prepare untuk sebuah event apa tuh? Serunya yang pasti itu kita bisa explore lebih kayak kita bisa mikir kayak kita bisa kembangin kreativitas kita di dalam event itu, kayak gimana kalau semisal lombanya kita bikinin gini, terus tentunya pas ngerjain itu kan rame-rame itu Kak. Nah jadi enjoy banget itu setiap ngumpul sama teman-teman OSIS karena memang seseru itu dan kerasa banget kerjasamanya gitu kan. Dan di sini dijadikan wadah juga ya untuk kalian bisa mengeksplor potensi dalam diri ya, kreativitas. Kan biasanya kalau diberikan ide sering menyampaikan ide juga ya pasti kurbi sebagai anggota ya. Karena memang diminta coba dong saran dan idenya atau masukannya, karena tiap selesai event itu pasti wajib hukumnya ada sesi evaluasi itu Pak. Evaluasi ini lebih membahas tentang apa yang dilewati ya dari event itu tadi ya. Apa yang kurang, mungkin apa yang seharusnya lebih diperbaiki. Jadi nanti diminta untuk bikin terang semuanya duduk, terus nanti dibahas nih satu-satu dari mungkin yang handle lomba ini coba tadi kurangnya apa ini. Sama ya kalau di Balkis juga tuh. Kalau Balkis biasanya nggak dikumpulin, paling cuma di lewat grup WhatsApp Oh doang. iya, lebih simpel ya. Jadi walaupun sambil guling-guling gitu bisa balas gitu ya, bisa menyampaikan idenya tadi. Baiklah kalau begitu. Baik, baca bicara dulu, nanti kita akan kembali lagi bersama Kurbi dan juga Balkis. Tapi sebelumnya kita ke beberapa informasi dulu yang lewat berikut ini, tetap di obrolan komunitas Kompak FM.
Sekian enggak Yuk, masuk lagi yuk. Oke, baik, baca bicara dulu-dulu. Development tadi kita masih bersama Kutbi dan juga Balkis. Kita masih ngomongin soal leadership ala Gen Z. Oke, dan kita lanjutkan kembali. Menurut pendapat kalian nih, apakah seorang leader harus punya kelebihan kayak pintar mungkin atau berwawasan luas, itu bagaimana?
Balkis mungkin silakan. Menurut Balkis kalau jadi leader tuh kita nggak perlu pintar ya, tapi Aha. kita perlunya tuh bisa ngatur orang, bisa ngehandle sesuatu gitu. Oke, oh muat ya. Ya kan suara apa itu tadi ya? Oh jadi begitu ya Balkis ya. Jadi Iya. nggak perlu. Jadi buat teman-teman yang nilai rapotnya bagaimana tapi punya kemampuan di jiwa kepemimpinan, ya kenapa enggak ya untuk Iya. coba bergabung atau menjadi ketua OSIS gitu. Tinggal bagaimana nanti apakah anggotanya setuju dan memilih kita sebagai ketuanya itu tadi ya. Oke, baik. Dan kalau ke Kutbi kita pengen tahu untuk apa nih? Oke. Oh gitu. Bagaimana sih cara memimpin, bukan, menjadi anggota yang baik itu bagaimana menurut Kutbi? Menjadi anggota yang baik itu pasti kita kalau menurut gue yang paling vital itu jangan galak macak-macak ya. Itu memang ya. Karena yang pasti itu semua rencana itu kan udah dipikirkan secara matang-matang gitu. Jadi kita nggak usah coba ngebandel kayak kayaknya lebih bagus yang gini deh, nggak usah kayak gini tuh. Iya. Adalah memang ya pimpinan itu kan pasti udah mikir juga gitu baiknya seperti apa. Memang nggak apa-apa inisiatif sebagai anggota itu nggak apa-apa banget. Cuma memang harus ada tempat dan waktunya gitu kan. Itu ya. Jangan sampai salah penempatan gitu Iya, ya. bener banget itu. Oke, baik. Tapi kalau impact dari kalian yang sudah bergabung di OSIS, Balkis bagaimana untuk ke pribadinya gitu? Kalau Balkis pribadi itu Balkis lebih milih buat apa ya namanya, lebih ke ngobrol sama anggota gitu loh. Ngobrol sama anggota karena menurut Balkis itu penting banget buat ngedengerin anggota, karena kadang kita tuh sering pengen didengerin tapi kita nggak ngedengerin orang lain gitu Oke. loh. Oh iya. Jadi berimbas impactnya Balkis lebih apa ya, memahami orang gitu ya, kayak memberikan ruang ketika lagi berdiskusi ataupun juga lagi interaksi sama anggota, lebih menghargai begitu ya. Oke, baik. Nah kalau Kutbi bagaimana impactnya setelah bergabung di anggota OSIS? Untuk pribadi Kutbi ada impact apa tuh yang dirasakan? Impactnya yang pasti mental Gurbi jadi lebih kuat gitu ya. Oke. Karena Gurbi agak culture shock juga gitu kan. Soalnya pas SMP itu menurut Gurbi osisnya lebih relax, lebih santai, lebih fleksibel gitu. Tapi kalau SMA ini ternyata memang under pressure itu kerjanya. Tapi pas wawancara itu wawancaranya yang benar-benar ya untuk nuntut kita siap gak kamu, siap gak kamu, bukan sekedar kayak kamu jagonya apa gitu, bisa apa, bisa kalau event bisa main di mana gitu. Jadi benar-benar kayak kita tuh diminta untuk serius banget ngenanganin si OSIS ini, bukan cuma sekedar ikut main-mainan doang gitu. Jadi mentalnya kayak lebih siap gitu ya, lebih prepare juga mungkin ya. Dan termasuk kalau di rumah ini anak tertua nih kalau Kutbi. Kalau Gurbi itu anak bungsu kak. Anak bungsu. Dari berapa saudara? Dari 2 bersaudara. Oh, 2 bersaudara. Nah, satunya lagi ada kakaknya lagi ya. Oke. Jadi walaupun anak bungsu, tapi mentalnya benar-benar udah mandiri gitu ya. Apalagi di sekolah udah menjadi anggota OSIS ini pasti apa ya, dengan tanggung jawab yang diemban di OSIS ini akan membentuk karakter kalian itu kayak lebih bertanggung jawab ya. Oke, baik. Dan kalau penunjang untuk menjadi ketua OSIS atau anggota OSIS ada nggak menurut kalian? Penunjang itu yang pasti skillnya, jadi kita biar bisa kayak dilirik oleh kakak-kakak OSISnya itu kayak ya memang kita harus bisa bermanfaat gitu kan buat orang lain gitu. Itu salah satunya ya. Bener banget. Tapi kalau dari public speakingnya bagaimana? Balkis mungkin sebagai ketua OSIS. Menurut Balkis kalau public speaking itu juga ngaruh banget ya kalau di OSIS, karena biar kita jadi lebih pede buat nyampein pendapat, ngomong di depan umum, itu menurut Balkis public speaking ngaruh banget. Oke. Dan kalian juga termasuk yang sudah belajar public speaking udah lumayan cukup lama ya? Udah lumayan. Kalau Kutbi kenal dunia public speaking itu sejak kapan? Nah, dunia public speaking itu mungkin sejak SD gitu, dari ikut lomba puisi gitu kak, ikut cipta puisi segala macam gitu. Terus pas SMP kebetulan juga nyalon jadi ketua OSIS gitu kan, dan itu memang harus benar-benar nyampai visi misinya di depan orang ramai gitu kan, di dalam hall gitu. Dan itu isinya full, semua siswa juga guru nontonin, jadi memang harus bisa punya mental untuk berbicara dengan lancar di depan orang banyak. Oke, itu dorongannya ya untuk belajar public speaking ya. Kalau Balkis? Kalau Balkis juga dari SD, jadi kalau dari SD tuh Balkis udah sering disuruh jadi MC gitu.
Jadi Balkis udah lumayan sering ngomong di depan umum. Oke, nah kalau di kegiatan OSIS itu tadi yang disampaikan Mbak Apis, pernah jadi kayak moderator atau MC itu pernah ya? Pernah. Kurbi juga pernah tuh? Pernah. Bagaimana tantangannya tuh ketika ditugaskan menjadi seorang yang membawakan acara gitu? Kalau gue itu pertama kali sebenarnya jadi MC itu pas kelas 6 SD kak. Itu pas mau lulus SD, jadi Kurbi yang MC di acara perpisahannya. Dan itu sebenarnya Kurbi juga bingung ya kenapa kecil dulu bisa berani banget, soalnya itu nggak ditunjuk tapi Kurbi nawarin diri sendiri gitu. Mau dong coba jadi MC gitu. Dan alhamdulillahnya dilihat sama Bunda tuh, Pak ternyata bagus ya kamu bisa MC juga, coba ikut lebih seringin aja public speakingnya gitu. Dan apa ya, untuk yang sudah didapatkan di kegiatan OSIS ini yang menurut kalian tetap akan dibawa atau dijadikan ini sebagai sikap yang tidak akan kalian lepas, itu ada nggak? Kayak apa gara-gara ikutan OSIS akhirnya terbentuk karakter apa dalam diri kalian, ada nggak tuh? Yang pasti tanggung jawab gitu kan, tanggung jawab, manajemen waktu, sama juga kita harus sadar kalau ya kalau memang ada, kita tuh nggak bisa hidup terlepas dari aturan, karena di manapun itu pasti ada aturan yang memang harus kita ikuti gitu. Oke, aturan sebagai anak sekolah nih apa? Dari Balkis sebagai anak SMP itu apa tuh aturannya? Kalau aturan yang pasti harus datangnya tepat waktu, kan? Kukunya harus pendek. Oh itu ya, pendek ini kebetulan. Terus apa lagi? Terus yang pasti bajunya harus rapi, kan? Baju nggak boleh dikeluarin, pakai dipentingkan gitu. Oke, itu ya, menjadi seorang pelajar SMP itu salah satu tanggung jawabnya. Tapi kalau menjadi seorang pelajar SMA, could be apa nih tanggung jawabnya? Yang pasti mungkin karena SMA ini anak-anak sudah pada dewasa, itu mungkin pengen explore gitu kan, explore lebih banyak, jadi mungkin aturannya jadi lebih ketat gitu kan. Mungkin seperti yang sudah dibilang Mbak tadi, seragam, buku segala macam, datang juga harus tepat waktu. Terus yang paling penting itu sebenarnya di sekolah Kurbi lagi gencar banget anti sama rokok gitu kan. Oh jadi enggak ini ya? Iya. Sama juga kalau dirasa sama guru terus berduaan gitu sama lawan jenis, itu bisa ini tuh, bisa masuk ke BK tuh gitu. Jadi nanti ada sanksinya gitu ya. Jadi alhamdulillah Kurbi nggak pernah dapat sanksi di situ ya. Oke baik. Dan kalau buat pergaulan bagaimana? Apakah ini berimpact juga setelah kalian ikut di OSIS? Kan biasanya saya anggota OSIS, jadi ngumpulnya harus sama teman-teman OSIS itu atau enggak? Enggak sih, biasa kalau sekolah Balkis kayak tadi kan hitungannya kecil, jadi Balkis tuh emang dari kelas 7 udah deket sama kakak-kakak kelas, terus sekarang udah deket lagi dengan adik-adik kelas gitu. Jadi OSIS tuh juga ngaruh sih biar tambah deket lagi. Oh gitu ya. Tapi buat pergaulan nggak pilih-pilih ya. Oke, kalau Kurbi bagaimana? Kumpulnya harus sama sesama OSIS atau dengan siapapun? Enggak dong, sama teman-teman yang lain. Tapi justru Kurbi mungkin teman-teman yang lain jadi agak ngerasa agak khawatir gitu ya, karena secara Kurbi OSIS gitu kan, jadi mereka kayak takut nanti apa-apaan dilaporin ya sama Kurbi. Jadi tanpa sadar tuh ada barrier yang agak menghalangi antara hubungan Kurbi dengan mereka gitu. Kayak ada ketakutan gitu ya. Ketakutan pribadi. Oke, baik. Dan kalau apa namanya tuh dari orang tua bagaimana supportnya kalau Balkis dulu? Kalau dari orang tua ya support banget, karena dari awal pun yang nyuruh Balkis ikut OSIS tuh orang tua, karena mereka orang tua bilang, siapa tuh, mama atau papa? Dua-duanya juga ya, karena mereka bilang itu bakal bisa bantu di masa depan nanti gitu, jadi mereka support banget gitu. Oke, luar biasa ya. Kalau aku bisa mah? Kalau Kurbi hampir sama, cuma Bunda itu netapin prinsip coba dipikirin lagi deh, semisal memang OSIS ini benar-benar bermanfaat, tapi ternyata nilai rapor kamu jadi murah, kayaknya kamu harus pertimbangin lagi mending pilih join OSIS atau enggak. Tapi sejauh ini berdampak nggak untuk nilai rapor? Alhamdulillah enggak ya. Tetap stabil ya. Stabil. Oke, dan mudah-mudahan juga bisa meningkat di situ ya. Oke, baik. Dan kalau buat apa lagi tuh untuk ke adik-adik kelas gitu, ada nggak sih yang kalian share ketika mereka ingin bergabung ke atau punya niatan ingin bergabung ke OSIS, ada nggak? Dek jangan deh, karena OSIS tuh gini-gini, enggak ya? Atau lebih kasih support juga tuh? Kalau Balkis lebih kasih support ya, karena juga menurut Balkis mereka bisa masuk OSIS itu bisa berdampak bagi mereka nanti di SMA di mana gitu. Oke, termasuk Kurbi juga ya? Kalau Kurbi mungkin lebih kasih kayak ke tips and trick gitu kak, kalau itu coba pikirin dulu deh sebelum OSIS, kalian siap nggak buat gini. Jadi mereka nggak sekedar join
OSIS tanpa persiapan, tiba-tiba pas udah join OSIS mereka nggak tahu apa-apa gitu. Oke. Jadi ada nggak sih anggota yang cuma ikut kumpul aja tapi nggak ada melakukan tugas gitu, ada nggak untuk di OSISnya? Kalau Kurdi sendiri itu karena OSISnya dibagi jadi beberapa bidang, jadi mereka tuh tiap ngumpul tuh pasti punya proyeknya masing-masing gitu. Oh, gitu. Ya anggap misal yang sektor komunikasi nanti mereka bertugas sebagai MC di acaranya, atau mungkin ke tim multimedia itu yang bakal nanti ngedokumentasiin segala macam gitu, mereka yang edit, mereka yang atur sistem. Jadi mereka punya proyek masing-masing harus dikerjain gitu, jadi nggak ada yang nggak kerjain. Nah, bergabung di OSIS, apa yang kalian explore dalam diri kalian yang akhirnya bisa dituangkan di organisasi OSIS? Ada nggak? Kalau Bavis itu yang Bavis explore itu Bavis merasa Bavis kalau dikasih tugas Bavis bakal ngelakuin tugas itu tuh benar-benar serius gitu loh. Kalau udah dikasih tugas jadi kayak udah dikasih tugas apa nih Bavis bakal ngelakuin kayak harus benar-benar bagus gitu. Harus bertanggung jawab tadi ya, tuntutannya itu tadi. Oke, kalau Kupi bagaimana? Kalau Kurdi juga sebenarnya hampir sama sih kayak Bavis, yang bisa dituangkan mungkin kayak ya memang kita sebagai anggota OSIS juga didorong untuk bisa berkontribusi Kak, pada perkembangan eventnya atau perkembangan proyek masing-masing saya gitu. Jadi ya harus dan wajib hukumnya untuk bisa bantu teman-teman. Walaupun mungkin kita nggak bisa kerja sendiri gitu Kak ya, tapi minimal bisa bantu lah teman-teman. Oke, nah ini kan biasa kalau di OSIS itu sibuk ya, banyak kumpulnya ini dan lain sebagainya. Untuk itu mempengaruhi nggak dengan aturan orang tua? Misal jam sekian harus ada di rumah, berada nggak ya? Enggak pengaruh karena biasanya kalau ini kumpul juga paling nggak terlalu sore pulangnya. Udah pulang. Kalau kakak SMA bagaimana? Kalau itu juga OSIS itu sebenarnya menetapkan aturan kayak dari jam segini sampai jam segini udah harus selesai rapatnya gitu. Jadi nggak membebani orang tua, mungkin khawatir di rumah kenapa lama-lama pulang. Biasa kalau di rumah tuh diharuskan pulang jam berapa tuh? Kalau Kurdi mungkin kalau di hari sekolah biasa itu kayaknya nggak boleh lewat dari maghrib sih Kak. Pokoknya sebelum maghrib tuh harus sudah di rumah ya. Iya, kecuali memang ada acara malam gitu, jadi masih diperbolehin di luar. Kalau libur bagaimana tuh? Kalau libur ada juga ya kegiatan OSIS ya? Pasti ada. Itu salah satu resiko join OSIS, pasti kayak orang lain libur kita harus tetap masuk ke sekolah gitu buat ngurus eventnya. Oke, dan tetap itu tadi ya di awal tadi udah kita tanyain, masih tetap ada waktu untuk untuk jalan-jalan juga masih ada ya, tidak menghilangkan masa kalian sebagai pelajar atau Gen Z di usia sekarang belasan semua ya mas ya. Karena masih SMP dan juga SMA. Oke, dan untuk cita-cita bagaimana nih? Kalau dari kalian pengen kepo kita untuk Balkis cita-citanya pengen jadi apa tuh? Kalau Balkis pengen jadi pilot. Jadi apa tuh? Kalau Balkis dari SD tuh udah mau jadi dokter karena menurut Balkis lumayan bisa di sains gitu. Jadi Balkis tertarik sama dunia kedokteran. Oh, jadi nanti berlanjut jenjang pendidikannya akan arahnya ke sana ya. Wah, luar biasa. Kalau Kurbi apa? Kalau Kurbi sekarang lagi ngincarnya itu mau masuk jurusan kuliah itu di HI kan, hubungan internasional gitu. Jadi mungkin arahnya ke diplomat ya, ke hubungan antar negara gitu, pengen keluar negeri juga sekolahnya. Tertariknya kenapa tuh? Apa? Tertarik untuk di bidang itu kenapa? Dorongan orang tua atau dari tumbuh dari hatinya sendiri tuh? Tumbuh dari hati sendiri, karena sebenarnya Kurbi awalnya pengen ambil hukum tuh Kak, karena memang tertarik anak cowok ini cocoknya di hukum gitu. Tapi pas ngeliat kakak kuliah ngambil HI kayak boleh juga deh ngikutin kakak saya, berarti udah ada mentornya tuh yang kakaknya udah ambil itu duluan ya? Udah ambil duluan. Jadi tertarik, sering bertanya juga ya begitu ya. Oke lah, baik kalau begitu. Dan kedepannya mungkin apa ya yang akan kalian sumbangsikan untuk OSIS di sekolah masing-masing apa 2020 tahun ini? Balkis sebagai ketua apa? OSIS bakal sumbangsikan yang pasti apa ya? Tenaganya gitu ya, pemikirannya, ide gitu. Karena menurut Balkis yang penting tuh prosesnya bukan hasil. Hasil juga penting tapi prosesnya kalau kita benar-benar berusaha itu pasti hasilnya bakal bagus juga. Nah itu, jadi tidak ada usaha
yang mengkhianati hasil gitu ya. Oke, kalau Kutbi bagaimana, apa sumbangsi yang akan dituangkan untuk organisasi OSIS di sekolahnya? Kalau Kutbi yang pasti tenaga, waktu, kesiapan, juga mungkin pengalaman Kutbi gitu ya, dan juga mungkin bisa kayak ya ngasih skill-skill Kutbi yang bisa bermanfaat untuk mungkin event yang berikutnya itu event volunteer di panti asuhan tadi kan. Oh itu ya 2026 ini tadi. Jadi kalau kalian masih lumayan panjang ya untuk keanggotaan atau ikut sertanya dalam kegiatan OSIS. Karena satu kelas 8 kayaknya udah semakin dekat di kelas 9 nanti udah stop ya. Iya. Kalau Kurbi kelas 10 kayaknya masih ada 1 tahun lagi ya. Masih Udah di kelas 11. periode lagi berarti kan? 1 periode lagi, mudah-mudahan ini bisa ikutan lagi di situ. Masih tetap lanjut dan di Kurbi. Iya kayaknya kan. Oke. Ya kalau buat keanggotaan OSIS ini bisa di ini enggak kayak di cut enggak gitu, Mbak Kis? Nggak bisa Kak. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi walaupun ada kesalahan dia jarang hadir gitu tetap boleh ya. Ya untungnya anggota OSIS Semuanya hadir rajin. semua. Oke. Kalau Hutbi di OSISnya ada juga nggak? Kayak Jadi itu ada aturan. tanggung jawabnya, semisal nanti anggaplah dari 12 event dalam 1 tahun dia cuma masuk 3 gitu kan. Nah itu nanti bakal dipertimbangin sama ketua dan juga wakilnya, apakah dia masih layak dipertahankan atau bisa dikeluarin, karena memang itu tanggung jawab masing-masing dari anggota gitu. Oke, baik, luar biasa sekali. Ini kita sudah ada di penghujung perjumpaan. Mungkin masing-masing apa yang pengen disampaikan buat teman-teman OSIS kalian di sekolah masing-masing, atau untuk pendengar kita yang juga kebetulan anggota OSIS gitu. Dari Balkis dulu apa tuh? Kalau dari Balkis, buat yang mau join OSIS itu boleh, karena itu bisa ngebantu di masa depan, tapi juga pertimbangin sama kalian bisa nggak manage waktu sama nilai kalian juga. Baik. Kalau dari Kutbi apa yang pengen disampaikan tuh? Untuk teman-teman OSIS di luar ya, yang pasti kalian jangan patah semangat. Mungkin di tengah jalan dia pasti namanya hidup pasti ada tantangannya gitu ya. Yang namanya mental kalian down itu berarti sedang diuji untuk bisa terus membangun mentalnya. Jadi jangan pernah berhenti, karena kita di sini sama-sama belajar, sama-sama manusia. Jadi kalau kalian berbuat kesalahan, jangan pernah berhenti untuk terus mencoba gitu guys, karena pasti setiap manusia itu ada kesempatan keduanya kan. Wah, luar biasa nih, walaupun masih usia-usia belia tapi luar biasa ya. Kalian sudah punya mindset yang sampai ke sana tuh. Pokoknya doa kita mudah-mudahan Balkis, Kutbi sukses. Amin. Dan juga selalu menjadi contoh ya buat lingkungan sekolah, buat lingkungan sekitar, dan juga terus untuk berprestasi juga ya di sekolahnya masing-masing juga ya. Dan sampaikan salam saya juga buat teman-teman OSISnya. Pokoknya 2026 ini akan menjadi tahun terbaik ya untuk kegiatannya, berjalan lancar dan juga tidak menghambat di pendidikan kalian. Oke, baiklah kalau begitu. Baik, Mance Bija, karena kita sudah ada di penghujung perjumpaan, mudah-mudahan untuk obrolan kita bersama dengan Balkis dan juga Kutbi, dimana ini kalau nama lengkapnya siapa tuh tadi? Ini ada Mahasin Kutbi, yaitu ada anggota OSIS dari SMA IGS, dan juga ada Balkis Naura Farzana yang merupakan ketua OSIS dari SMP Paramount. Dan terima kasih juga buat teman-teman DPS yang juga mungkin untuk bundanya juga kali lagi nyaksiin juga ya. Mudah-mudahan selalu sukses. Kami pamit, Mance DJ, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.